Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang baik ini, kita masuk pada episode yang ke-46. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ternyata perjalanan Mas Roro benar-benar terlambat. Bukan saja karena pertempuran itu, tetapi mereka harus menunggu para perampok itu menguburkan kawan-kawannya. Sementara itu, Wirantono dan Manggada pun tengah berbicara dengan Laksono dan Mas Roro apa yang harus mereka lakukan dengan Kirso. Apakah kita akan menguburkannya bersama-sama dengan para penjahat? Desis Mas Roro. Kita bawa paman pulang. Kita serahkan kepada ayah dan ibu. Tetapi perjalanan kita sudah cukup jauh. Apakah kita harus kembali? Bertanya Manggada. Tetapi paman tidak dapat dikubur bersama para penjahat itu. Mas Roro mulai menangis lagi. Tetapi apakah kita dapat kembali? Bertanya Wirantono. Ketika mereka berpaling kepada pemimpin prajurit yang sedang sibuk sambil membentak-bentak marah, maka mereka menjadi ragu untuk menyampaikan kepadanya bahwa mereka ingin membawa Kirso kembali. Tetapi Manggada kemudian mengusulkan, "Aku dan Laksono akan membawanya pulang. Kalian akan meneruskan perjalanan menghadap Raden Panji Pranoto." Wirantono termangu-mangu sejenak, tetapi kemudian ia berkata, "Aku merasa ragu, apakah ayah dan ibu akan dapat mengerti, atau bahkan mungkin akan dapat timbul salah paham." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, sementara Wirantono berkata, "Aku akan membawa paman kembali." Jangan, potong Mas Roro. aku takut berjalan sendiri. Manggada dan Laksono akan menemanimu, berkata Wirantono. Aku tidak mau, jawab Mas Roro. Wirantono memang menjadi bingung. Sementara itu, pemimpin prajurit itu pun telah berteriak, "Hei, kenapa kalian belum berbuat apa-apa?" "Apa yang kau maksud?" bertanya Wirantono. "Korban yang lain telah dikuburkan," bentak pemimpin prajurit itu. Lalu katanya, "Kau jangan membuat perjalanan ini semakin lambat. Kami sedang membicarakan tentang penguburan paman." Jawab Wirantono berteriak pula, "Cepat, lakukan. Apalagi yang harus dipikirkan?" Pemimpin prajurit itu menjadi semakin keras. Tetapi Wirantono pun menjadi marah. Katanya, "Ini adalah pamanku. Kau kira ia akan dapat disejajarkan dengan para perampok itu? Justru pamanmu otak dari peristiwa ini." Pemimpin prajurit itu pun menjadi semakin marah. Wirantono menggertakkan giginya. Katanya, "Pamanku yang mengupah mereka. Pamanku tidak sama dengan mereka. Tetapi akibat dari tingkah pamanmu, maka tugasku telah terhambat. Orang-orangku terluka, dan bahkan aku pun telah terluka," berkata pemimpin prajurit itu. "Kau kira kami hanya duduk saja bertopang dagu? Siapa yang telah menyelamatkan Mas Roro? Tanpa kami, kalian telah kehilangan Mas Roro
dan kalian akan mendapat hukuman dari Raden Panji, geram Wirantono. Sudahlah, desis Manggada. Jangan timbulkan persoalan baru. Pemimpin prajurit itu pun termangu-mangu sejenak. Tanpa anak-anak muda itu, maka agaknya persoalannya memang akan menjadi semakin rumit. Namun demikian ia masih juga berkata, apapun yang akan kau lakukan atas pamanmu, aku tidak mau dihambat lebih lama lagi. Jika kau akan pergi dahulu, pergilah. Tetapi Mas Roro tidak akan mau beranjak dari tempat ini sebelum pamannya dikuburkan dengan baik, jawab Wirantono. Pemimpin prajurit itu tidak dapat mengatasi lagi jika itu merupakan keputusan Mas Roro. Saat itu Mas Roro adalah segala-galanya. Karena itu, maka pemimpin prajurit itu pun telah menampakkan kemarahannya kepada para tawanannya. Dengan ketus pemimpin prajurit itu membentak-bentak agar para tawanannya itu dengan cepat menguburkan kawan-kawannya yang terbunuh. Dalam pada itu, Wirantono pun kemudian telah memutuskan untuk menguburkan Kirso di tempat itu, tetapi terpisah dari para perampok, memberinya pertanda yang jelas, sehingga pada suatu saat akan dapat dilakukan upacara pemindahan kuburnya. Dibantu oleh sais kereta kuda itu bersama Manggada dan Laksono, mereka telah menggali lubang kubur di bawah sebatang pohon cangkring agak jauh dari jalan. Beberapa orang prajurit telah membantunya pula agar segala sesuatunya dapat berlangsung lebih cepat. Namun bagaimanapun juga, perjalanan mereka tentu akan menjadi semakin lambat, karena mereka akan membawa tawanan yang hanya berjalan kaki, sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Demikianlah, akhirnya mereka selesai dengan tugas terakhir mereka di bawah bukit kecil itu. Semua korban telah dikuburkan, Kirso pun telah dikuburkan pula. Sejenak kemudian iring-iringan yang menjadi semakin besar itu mulai bergerak kembali. Beberapa orang prajurit yang terluka dan tidak mampu berkuda sendiri telah didampingi oleh temannya. Namun para tawanan terpaksa harus berjalan di antara orang-orang berkuda itu dengan tangan terikat. Hanya mereka yang membantu kawan-kawannya yang terluka saja yang dibebaskan dari ikatan. Perjalanan menuju rumah Raden Panji Prangpranoto terpaksa jadi makin lambat. Para tawanan yang terluka ada yang tidak mampu lagi berjalan. Karena itu, kawan-kawannya harus membuat pusungan dari bambu yang mereka potong dari pinggir-pinggir jalan atau di pategalan-pategalan. Setiap kali pemimpin prajurit yang menjemput Mas Roro itu membentak-bentak marah, bahkan kadang-kadang prajurit-prajuritnya sendiri ikut dibentak-bentak. Mas Roro duduk di kereta kudanya yang berjalan lambat. Namun bagi Mas Roro, perjalanan yang lebih lambat itu terasa lebih baik karena tubuhnya tidak terguncang-guncang. Wirantono berkuda tidak lebih dari 2 langkah di sebelah kereta itu. Setiap kali Mas Roro tidak melihat kakaknya, ia memanggil-manggil. Manggada dan Laksono berkuda di belakang kereta itu. Kedua anak muda itu telah memberikan ketenangan di hati Mas Roro. Meski kedua anak muda itu belum lama dikenalnya, namun Mas Roro rasa-rasanya telah menaruh kepercayaan yang sangat besar pada mereka. Demikianlah, iring-iringan itu merambat seperti siput sakit. Pemimpin prajurit hampir kehilangan akal
dan berniat membunuh orang-orang yang terluka parah. Untunglah pada saat-saat terakhir penalarannya masih mampu untuk menahan, sehingga di luar sadarnya pemimpin prajurit itu menekan dadanya dengan telapak tangan, seakan-akan ingin mengendapkan gejolak yang hampir tak tertahankan. Dengan hambatan yang sangat menyakitkan hati, justru bersumber dari orang yang dianggap akan sangat membantunya itu. Pemimpin prajurit utusan Raden Panji Prangpranoto memutuskan untuk bermalam di perjalanan. Ketika mereka memasuki sebuah padukuhan besar, pemimpin prajurit itu telah menemui Ki Bekel dan menyatakan maksudnya untuk bermalam di padukuhan itu. Ketika Ki Bekel mengetahui bahwa iring-iringan itu adalah utusan Raden Panji Prangpranoto yang menjemput bakal istri Raden Panji itu, maka Ki Bekel mempersilahkan mereka bermalam di Banjar. Tetapi sebagian terpaksa bermalam di rumah-rumah di sekitar Banjar, berkata Ki Bekel. Banjar itu terlalu sempit untuk bermalam sekian banyak orang. Tidak perlu Ki Bekel, berkata pemimpin prajurit itu. Banjar itu cukup luas. Ki Bekel sendiri berada di Banjar ketika para prajurit mengatur diri untuk bermalam. Para tawanan ditempatkan di pendopo, diawasi beberapa orang prajurit bersenjata karena mereka terikat. Sulit bagi mereka untuk melakukan gerakan apapun. Apalagi pemimpin prajurit itu setiap kali membentak-bentak mereka. Bahkan seorang di antara mereka yang mencoba membantah telah dipukul mulutnya hingga sebuah giginya patah. Ki Bekel yang baik hati itu telah memerintahkan orang-orangnya untuk menyediakan makan dan minum bagi iring-iringan itu. Ki Bekel juga mengerahkan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan pengobatan pada para prajurit dan para tawanan yang terluka. Yang agak sulit bagi Ki Bekel adalah menyediakan makanan buat kuda-kuda para prajurit itu. Tetapi hal itu akhirnya teratasi juga. Mas Roro sendiri ditempatkan di sebuah bilik yang ada di Banjar. Yang ada di pintu bilik itu adalah kakaknya dan kedua anak muda yang telah menolongnya dari kuku-kuku tajam seekor harimau, serta melepaskannya dari tangan pamannya yang ternyata lebih garang dari seekor harimau tua. Ketiga anak muda itu pun telah berbaring di atas sehelai tikar pandan yang dibentangkan hampir menyilang pintu bilik itu. Bahkan setiap kali Mas Roro memanggil nama kakaknya. "Aku di sini," jawab Wirantono. Jangan pergi, Kakang, desis Mas Roro. "Aku tidak akan pergi. Jika aku pergi ke Pakiwan misalnya, maka Manggada dan Laksono akan ada di sini," jawab Wirantono. Pemimpin prajurit itu pun tidak mengganggu ketiga anak muda itu. Mereka mengerti bahwa ada ketergantungan dari Mas Roro kepada kakaknya dan dua orang anak muda itu. Mas Roro nampaknya lebih percaya kepada anak-anak muda itu daripada kepada para prajurit. Dua orang sais dan pembantunya telah berada di Serambi itu pula. Tetapi mereka justru berada di ujung pula. Dua orang prajurit telah menemani mereka dan kemudian beristirahat bersama-sama di atas tikar yang panjang. Para prajurit memang tampak letih, sebagaimana Manggada, Laksono, dan Wirantono. Mas Roro pun merasa dirinya seperti di perjalanan menuju ke neraka.
Bahkan kadang-kadang Mas Roro tidak tahu lagi apakah ia masih seorang yang bebas dan memiliki dirinya sendiri ataukah tidak. Tetapi tubuhnya memang terasa sangat lelah. Beberapa orang prajurit telah mendapat tugas untuk berjaga-jaga. 2 orang di Regol Banjar dan 4 orang mengawani para tawanan. Mereka akan melakukan tugas itu berganti-ganti, sementara yang tidak sedang bertugas dapat beristirahat sepenuhnya. Ketika orang-orang yang ditugaskan Ki Bekel untuk menyiapkan makan dan minum telah siap, maka Ki Bekel mempersilahkan mereka untuk makan dan minum. "Seadanya, selagi masih hangat," berkata Ki Bekel kepada pemimpin prajurit itu. "Terima kasih Ki Bekel," jawab pemimpin prajurit itu. "Atas nama Raden Panji Prangpranoto." "Ah, bukan apa-apa," desis Ki Bekel. "Hanya sekedarnya." Ternyata suguhan itu menjadi sangat berarti bagi para prajurit dan juga para tawanan. Mereka memang merasa sangat lapar. Tenaga mereka yang seakan-akan telah terkuras habis memerlukan dukungan baru agar tubuh mereka terasa tetap segar. Tetapi beberapa orang di antara mereka setelah perutnya menjadi kenyang, justru telah tertidur mendengkur di sembarang tempat. Pemimpin prajurit itu pun tidak mengganggu mereka asal bukan yang sedang bertugas. Pemimpin prajurit itu pun merasa betapa tubuhnya menjadi letih. Wirantono sendiri hampir tidak dapat beristirahat. Setiap kali adiknya selalu memanggil-manggilnya dari dalam bilik. Namun Wirantono menyadari bahwa Mas Roro sedang dalam keadaan yang kurang menentu. Ketakutan, kecemasan, dan berbagai macam perasaan berbaur di dalam hatinya. Namun kemudian ternyata bahwa akhirnya Mas Roro pun sempat beristirahat barang sejenak di dalam biliknya. Tetapi makan yang disuguhkan kepadanya hanya dimakannya sedikit sekali. Malam itu tidak terjadi sesuatu di Banjar yang dipergunakan oleh para prajurit utusan Raden Panji itu beristirahat. Para prajurit pun sempat beristirahat dengan baik. Sementara pagi-pagi benar, demikian mereka selesai bebenah diri. Ki Bekel telah berada di Banjar itu pula dan mempersilahkan para prajurit untuk makan dan minum. Demikian pula para tawanan. "Kami di padukuhan ini tahu bahwa para prajurit akan berangkat pagi-pagi," berkata Ki Bekel. Pemimpin prajurit itu hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ki Bekel itu yang telah membantu dengan sungguh-sungguh akan kesulitan yang dialami oleh para prajurit yang mengemban tugas dari Raden Panji Prangpranoto itu. Demikianlah ketika matahari mulai melontarkan sinarnya yang kekuning-kuningan, maka iring-iringan itu telah mulai bergerak lagi. Mas Roro telah berada di dalam keretanya pula. Namun seperti di hari sebelumnya, iring-iringan itu merambat sangat lamban. Tetapi pemimpin prajurit itu tidak dapat mengatasinya. Ia tidak mampu berbuat lebih jauh dari yang dapat dilakukannya itu. Ia tidak dapat melepaskan orang-orang yang telah berusaha merampok iring-iringan itu. Tetapi ia juga tidak dapat memerintahkan untuk membunuh mereka semuanya.
Matahari pun kemudian memanjat langit semakin tinggi, bahkan kemudian telah mencapai puncak langit. Namun iring-iringan itu masih belum sampai ke tujuan. Ketika panas matahari bagaikan membakar punggung, maka pemimpin prajurit itu pun telah memerintahkan iring-iringan itu untuk beristirahat. Ia melihat terutama para prajurit yang terluka telah menjadi sangat letih. Kuda-kuda mereka pun menjadi haus. Sementara itu, pemimpin prajurit itu juga memikirkan keadaan Mas Roro yang berada di dalam kereta. Meski ia hanya duduk, namun ia tentu merasa letih juga. Namun setelah menempuh perjalanan yang berat dan lamban, akhirnya iring-iringan itu telah mendekati tujuan. Sebuah padukuhan yang besar di luar dinding kota Pajang, justru agak di utara. Itu adalah padukuhan khusus. Di sekelilingnya terdapat dinding yang lebih tinggi dari rata-rata dinding yang terdapat pada padukuhan-padukuhan lain. Di samping beberapa pintu gerbang yang lebih kecil, terdapat sebuah pintu gerbang induk yang besar dengan pintu yang kokoh. Padukuhan itu adalah padukuhan Banyuanyar. Sebelum iring-iringan itu memasuki pintu gerbang padukuhan, pemimpin prajurit memberitahukan kepada Wirantono bahwa yang ada di hadapan mereka adalah padukuhan yang akan mereka masuki. Di padukuhan itu, Raden Panji Prangpranoto tinggal, berkata pimpinan prajurit itu. Wirantono mengangguk-angguk. Ia merasa sedikit lega bahwa perjalanan yang panjang, melelahkan dan lamban itu akan segera berakhir. Menurut pendapat Wirantono, sebelum mereka sampai tujuan, bahaya masih mengancam adik perempuannya. Makin dekat mereka dengan pintu gerbang padukuhan Banyuanyar, ketegangan menjadi semakin menurun. Tetapi jantung mereka serasa berdebar pula oleh sebab-sebab yang lain. Wirantono tidak lagi mencemaskan adik perempuannya, tetapi ia mulai membayangkan seseorang yang bernama Raden Panji Prangpranoto. Ketika ia berada di sebelah Manggada, di sisi kereta Mas Roro itu, tiba-tiba saja ia berdesis. Rasa-rasanya aku ingin segera bertemu dengan Raden Panji. Apakah kau pernah bertemu sebelumnya? Bertanya Manggada. Wirantono menggeleng. Katanya, aku belum pernah bertemu dengan Raden Panji. Manggada mengangguk-angguk. Sementara Laksono bertanya pula, di mana Raden Panji pernah bertemu dengan adikmu? Aku tidak begitu jelas, tetapi menurut keterangan ayah dan ibu, Raden Panji ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk melihat-lihat daerah yang menjadi tanggung jawabnya di luar kota Pajang, ia telah singgah di Banjar Padukuhan Nguter. Pada saat itu, persiapan dilakukan dengan sangat hati-hati. Beberapa orang gadis ditunjuk untuk menghidangkan hidangan bagi Raden Panji Prangpranoto, termasuk Mas Roro. Jawab Wirantono. Kau berada di mana pada waktu itu? Bertanya Manggada. Aku masih berada di sebuah perguruan. Jawab Wirantono. Manggada mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ujung iring-iringan itu sudah berada di mulut pintu gerbang. Seorang prajurit menyongsong keluar pintu gerbang. Ketika ia berbicara dengan pemimpin prajurit yang datang itu, tampak terjadi ketegangan. Kau di sini? Berkata Wirantono kepada Manggada dan Laksono.
Sebelum Manggada dan Laksono menyahut, Wirantono telah mendekati pemimpin prajurit itu. Baru kemudian ia tahu bahwa ternyata Raden Panji Prangpranoto sangat cemas karena kedatangan Mas Roro terlambat. Raden Panji telah menyiapkan sekelompok prajurit untuk menyusul kalian, berkata prajurit itu. Hal ini adalah di luar kemampuan kami untuk mengatasi, jawab pemimpin prajurit yang membawa Mas Roro itu. Sebagaimana kau lihat, aku membawa kawan-kawan kita yang terluka, tetapi juga tawanan, orang-orang yang telah mencegat perjalanan kami. Prajurit yang menyongsong itu mengangguk-angguk, lalu katanya, baiklah, mari. Mas Roro akan ditempatkan di rumah Raden Panji yang sebelah timur, sebelum Raden Panji sendiri akan menerimanya. Pemimpin prajurit itu mengangguk sambil menjawab, baik, tetapi bagaimana dengan tawanan yang kami bawa? Prajurit yang menerima kedatangan iring-iringan itu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, kami akan membawa mereka. Ia kemudian memerintahkan beberapa prajurit yang ada di Regol untuk mengambil alih para tawanan. Meski demikian, karena hal itu di luar perhitungan, ia masih minta pertimbangan beberapa orang prajurit lain, sehingga akhirnya ia berkata, biarlah mereka membawa para tawanan itu. Pemimpin prajurit yang baru datang menyerahkan para tawanan pada pemimpin kelompok yang akan membawa para tawanan itu ke barak. Beberapa saat kemudian, para tawanan diterima oleh sekelompok prajurit yang kemudian membawanya pergi. Yang tinggal kemudian adalah para prajurit yang akan membawa Mas Roro ke tempat yang telah disediakan. Ketika iring-iringan itu kemudian memasuki Regol Padukuhan, Wirantono, Manggada dan Laksono segera mengetahui bahwa padukuhan itu sudah dibenahi dan dalam keadaan siap untuk menerima calon istri Raden Panji Prangpranoto. Wirantono mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga, ia merasa berbangga bahwa adiknya mendapat kehormatan besar. Selain karena ia akan jadi istri seorang yang berpengaruh dan berkuasa, ternyata ia juga dianggap seorang yang harus dihormati. Beberapa saat kemudian, mereka telah menyusuri jalan induk Padukuhan Banyuanyar. Penduduk yang tahu kedatangan Mas Roro telah keluar dari regol-regol halaman rumah mereka untuk melihat wajah gadis yang akan jadi istri pemimpin mereka. Beberapa orang memang sempat melihat wajah Mas Roro meski sekilas, namun wajah itu selalu menunduk dalam-dalam, sedangkan yang lain sama sekali tak melihatnya. Di tengah-tengah padukuhan itu, iring-iringan memasuki sebuah halaman rumah yang tidak terlalu luas, tapi sangat bagus. Pendoponya yang sedang-sedang saja memberikan kesan ramping. Demikian pula gandok kiri dan kanan, juga bukan gandok besar dan panjang, tapi cukup memberikan kelengkapan bentuk sebuah rumah yang utuh. Ketika kereta kuda Mas Roro berhenti di halaman, pemimpin prajurit kemudian mempersilahkan Wirantono untuk membantu Mas Roro turun dari keretanya dan membawanya ke pendopo. Beberapa orang perempuan telah siap menyambutnya. Demikian Mas Roro mendekati pendopo. Perempuan-perempuan itu bergegas menyongsong dan membimbingnya. Mas Roro menjadi bingung, tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti saja kemana perempuan-perempuan itu membawanya. Sejenak kemudian,
Mas Roro telah duduk di pendopo. Seorang laki-laki setengah baya kemudian berbicara pada pemimpin prajurit yang membawa Mas Roro itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.